ada Kakak Willy Aditya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Willy. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Bung Febi. Gimana kabarnya Kak Willy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat kabarnya ini sepertinya tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Ratno tadi. Semua yang didukung Nasdem praktis elektabilitasnya naik. Nah ini mungkin juga bisa menjadi kabar gembira tersendiri bagi Kak Willy dan Partai Nasdem secara keseluruhan. Karena yang didukung mulai Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa, praktis angkanya relatif diminati oleh publik atau masyarakat. Dan tidak lepas dari itu, catatan tadi memang ada resistensi terhadap partai politik. Nanti Kak Willy juga bisa memberikan respon, termasuk juga dinamika terhadap kepuasan pemerintah secara keseluruhan. Karena Nasdem sampai detik ini tentunya juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah yang memimpin di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Silakan Kak Willy mungkin bisa memberikan respon terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Indopol Survei tadi melalui Pak Ratno. Dan saya kira Kak Willy mungkin punya catatan-catatan terkait dengan posisi Nasdem untuk peta politik atau koalisi ke depan. Silakan Kak Willy. Makasih Bung Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang dipaparkan tadi oleh Direktur Eksekutif Indopol, saya mencatat 4 poin terkait indeks kepuasan publik kepada kinerja Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya. Pertama tentang penanganan pandemi COVID, pemulihan pasca pandemi tentunya ini 61%. Yang kedua pemberantasan korupsi 53%, dan pembukaan sektor lapangan kerja 52%, serta penanganan pengangguran dan kemiskinan 49%. Hampir ini teman-teman Indopol lebih detail ya. Hampir di semua survei yang saya ikuti itu terkait dengan problem utama yang menjadi preferensi publik sejauh ini adalah penanganan pengangguran dan kemiskinan serta lapangan kerja. Itu yang selalu menjadi titik kritis dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ya. Selalu ini menjadi dua persoalan yang selalu mencuat di setiap survei ke survei ya. Nah, ini tentu tidak hanya menjadi problem kita sendiri, apalagi dikaitkan dengan pasca pandemi, ini menjadi problem di seluruh dunia. Bahkan kalau dalam perspektif, saya kemarin baru mengikuti G20 di Bali ya, kita relatif aman ya. Dari 40 dan 60 negara yang dipaparkan oleh World Bank dan IMF, syukur-syukur kita tidak masuk ke dalam negara-negara yang mengalami ancaman gelombang krisis ekonomi yang akan terjadi. Itu yang menjadi catatan kita, Bung Moderator. Ini kalau kita lihat, ini kan juga dampak dari perang Rusia dan Ukraina, bagaimana harga pangan dan harga energi itu menjadi naik. Nah, tentu hal ini kita harus bisa lihat catatan kritis saya yang pertama adalah bagaimana pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin harus fokus di sektor-sektor yang terkait dengan urusan hajat hidup orang banyak. Di sini kemudian investasi harus diarahkan pada hal-hal tersebut. Tentu persoalan pangan dan energi. Ini yang menjadi catatan krusial kita. Dengan naiknya harga minyak dunia dan lain sebagainya, subsidi kita untuk BBM hari ini tuh hampir mencapai 500 triliun. Itu yang harus jadi catatan kita. Walaupun harga batu bara, harga nikel, dan harga CPO naik. Tapi khusus untuk CPO, ini jadi catatan kita. Ketika pemerintah melarang ekspor CPO, ini jadi sebuah hal yang blunder. Harusnya kita menikmati itu, justru Malaysia yang menikmati itu. Jadi kalau toh BBM akan naik lagi, Pertalite rencananya akan naik di bulan depan gitu ya.
ini tentu beban subsidi akan semakin besar. Saya melihat ini akan jadi catatan pemerintah bagaimana cara memecahkan persoalan ini di luar subsidi. Tidak hanya terus-menerus, kalau terus-menerus dilakukan subsidi pasti akan boncos. Itu akan lebih dari 500 triliun, bahkan mendekati angka 600 triliun. Itu yang menjadi catatan yang kedua saya. Catatan yang ketiga adalah tentu kepercayaan publik dalam proses. Tadi kan dibilang, kenapa ini terjadi, kata Mas Suratno, terjadi semacam apa ya, apa bahasanya tadi ya, dilematis gitu ya. Pasca pandemi, penanganan pandeminya puas, tapi setelahnya tidak bagus. Inilah titik krusial di mana banyak laporan publik, banyak program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, tapi di sini karena ada kebocoran sana sini, ini problem korupsi. Ini yang saluran-saluran yang masih terhambat, masih tersumbat, inilah kemudian problem korupsi kita yang sangat masih sangat mencuat ke publik. Tapi apapun itu, ini pemerintah suatu hal yang terus-menerus harus kita dukung bersama-sama. Karena apa? Kita membutuhkan jaminan stabilitas bersama-sama. Kenapa? Kita bisa belajar dari Sri Lanka, bagaimana kemudian terjadi sebuah kekisruhan yang luar biasa, atau Amerika atau beberapa negara lain yang sekarang dalam ancaman yang sangat serius ya. Maka kemudian menurut saya problem utamanya adalah bagaimana menjaga stabilitas, komitmen menjaga stabilitas secara bersama-sama, itu adalah PR kita secara kolektif. Nah, di dalam hal inilah, kalau tadi dikaitkan kepada partai politik, sejauh apa komitmen partai politik dalam berkontestasi di 2024 tidak melahirkan polarisasi dan fragmentasi yang sangat luar biasa. Di dalam ranah ini saya melihat hampir semua partai bisa melakukan dialog satu dan lainnya, dan kemudian memiliki komitmen politik kebangsaan yang sama. Jadi hari ini semua partai melakukan ta'aruf dengan partai yang lain, itu sebuah hal sinyal kode yang sangat baik. Semua partai berkomitmen terhadap politik kebangsaan yang sama. Ini sebuah suatu hal yang sangat kondusif. Tinggal bagaimana kemudian orang-orang yang menari dan bergendang untuk hidup di tengah kerusuhan itu yang harus kita eliminir bersama-sama. Ada beberapa kelompok atau ada beberapa orang yang hobi dan sukanya membuat rusuh dan kisruh saja. Kalau nggak mengadu domba satu sama lain, seolah-olah tidurnya nggak nyenyak, tidurnya nggak nyaman, seolah-olah postingannya nggak laku gitu. Ini yang kemudian jadi catatan kita. Bagaimana orang-orang seperti ini yang kemudian ya ini orangnya baru lah ya. Hobinya adu domba ya satu sama lain. Harusnya kita meninggalkan posisi ini. Dan tentu sekali lagi bagi Nasdem suatu hal yang sangat kondusif ketika tadi dipaparkan 3 orang yang direkomendasi oleh Rakernas Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, Muhammad Andika Perkasa, Ganjar Pranowo, itu sinyalnya semakin kuat. Tentu Nasdem terus-menerus melakukan komunikasi politik kepada semua pihak untuk kemudian bagaimana 3 nama itu memiliki perahu. Apa perbedaan Nasdem dengan kaukus-kaukus yang sudah ada? Nasdem sudah punya nahkoda, tapi belum ada koalisinya. Ini yang kemudian kami mau ikut kiri dan kanan sah-sah saja. Nasdem tidak punya handicap dengan partai manapun. Terakhir saya ingin tutup adalah kita harus membangun narasi politik kita penuh dengan keceriaan. Ibaratnya kata orang, pemilu itu sebagai sebuah pesta demokrasi, ya kita nikmati sebagai sebuah hal yang fiesta. Ya. Mari kita berpolitik dalam suasana sukaria, sukacita, tidak dengan kebencian, tidak penuh dengan adu domba. Ya. Ini sebuah mekanisme korektif dalam sistem demokrasi, sebuah keniscayaan untuk kemudian
perbaikan terus-menerus terhadap kekuasaan itu sendiri sehingga tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Jadi itu mungkin dari saya kalau terkait elektabilitas Partai Nasdem, ya Nasdem masih gitu-gitu aja gitu ya. Karena kekuatannya pada kandidat, tidak pada party ID. Jadi ya Nasdem partai 3%, 4%, kami nggak pernah khawatir ya, karena kekuatannya Nasdem itu di calegnya, bukan di elektabilitas kepartainya. Syukur-syukur sudah 4%, itu alhamdulillah betul bagi kami. Gitu mungkin dari saya. Terima kasih Kakak Willy. Bung Willy tadi saya kira ini meskipun dianggap terlalu dini, tapi agak potensi kegembiraan bagi Partai Nasdem karena 3 yang potensial diusung ini memenangi dalam tanda kutip, meskipun ini survei masih di 2022, masih ada sisa waktu menuju 2024, tapi ini minimal menjadi gambaran refleksi di masyarakat bahwa calon-calon yang diusung Partai Nasdem ada potensial diterima oleh masyarakat secara luas, baik itu Ganjar, Anies maupun Andika Perkasa. Tadi ada catatan-catatan yang penting terkait bagaimana parpol penting untuk membendung polarisasi. Ini tidak lepas dari bagaimana komitmen kebangsaan. Nanti kita akan ulas. Terima kasih Kakak Willy.